Selanjutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka memperingati bulan Ramadan 1444 Hijriah yang akan dibawakan spesial oleh Ustadz Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA. Sekaligus beliau akan membacakan doa pada akhir acara nanti. Kepada Ustadz Profesor Muhammad Nuh, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Dekan Prof. Budi, tentu dengan para dekan pada masanya. Ada Prof. Syukur, senior kita semua, Prof. Stoyo, matur sembah nuwun. Tentu juga ada dokter yang biasa benahi jantung saya gitu, Pak Dr. Andrianto, dan Pak Eko, Pak Dokter yang tadi sudah memimpin sholat isya dan sholat tarawih, serta para guru besar dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran UNER yang saya cintai. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya lompati aja yang tadi sudah saya sebut. Tentu kita harus bersyukur betul kepada Allah SWT. Karena pada saat bulan Rajab dulu, 2 bulan yang lalu, kita itu sudah nanti-nanti yang namanya Ramadan itu. Oleh karena itu, begitu kita masuk bulan Rajab, kita doa itu, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan akhirnya sekarang kita ditakdirkan bisa menikmati Ramadan. Oleh karena itu kita bersyukur betul kepada Allah karena kesempatan kita bisa menikmati bulan Ramadan ini. Tentu kita bersyukur itu karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu sudah harus disyukuri. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Tidak semua orang. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Dan yang sedikit itulah ciri khas dari pemenang. Tidak ada ceritanya pemenangnya lebih banyak daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya. Mesti pemenangnya itu lebih sedikit daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya namanya prosesor itu lebih besar dari komputernya. Tidak ada. Prosesor itu mesti lebih kecil dari komputernya. Tidak ada ceritanya mesin itu lebih besar dari mobilnya. Ceritanya tidak ada, Prof. Syukur. Tidak ada. Dan tidak ada yang namanya imam jumlahnya lebih banyak daripada makmumnya. Tidak ada. Itu artinya apa? Artinya kalau kita ingin menjadi juara, maka konsepnya adalah konsep syukur. Konsep bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan majelis keilmuan dan kebaikan. Panjenengan ini setiap hari urusannya ilmu, kebaikan, ilmu, kebaikan, ilmu, kebaikan. Tidak ada urusan yang lain kecuali ilmu, kebaikan, ilmu, dan kebaikan. Terus begitu. Itu bersyukur betul.
Tentu selain bersyukur karena iman, Islam, dan seterusnya. Bersyukur karena kita masih bisa bekerja untuk memberikan layanan pada masyarakat. Para dokter itu tidak ada yang dilayani kecuali masyarakat. Dan itu luar biasa nilainya. Luar biasa. Dan bersyukur karena kita bisa belajar untuk berterima kasih kepada siapapun yang pernah punya jasa baik pada diri kita maupun pada bangsa dan negara. Belajar berterima kasih ini susahnya bukan main. Kadang-kadang kalau orang lain kita tidak susah untuk bisa berterima kasih. Prestasi orang lain mesti selalu kita diskon. Tapi kalau prestasi kita sendiri selalu kita tambah bonus. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus bisa belajar berterima kasih. Dan nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu lepas. Ya. Nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu lepas. Oleh karena itu saya ambil dari Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, malam ya'rif qadran ni'am biwujudaniha arfa biwujudi fuqdaniha. Bahwa nikmat itu baru terasa kalau sudah lepas. Contoh yang paling sederhana, yang sering saya pakai contoh, yaitu urusan sariawan. Kita ini kan insya Allah tidak ada yang sariawan, Pak Dokter. Tidak ada yang sariawan. Tapi begitu sariawan itu, dan sariawan rasanya tidak pernah atau tidak harus opname sakit sariawan itu. Saya belum ada cerita gara-gara sariawan terus disuruh opname, tidak ada ceritanya. Hanya 1 hari, 2 hari saja, tapi rasanya hidup ini sudah kacau. Tetapi begitu tidak ada sariawan, ya sudah kayak seakan-akan tidak ada apa-apa. Termasuk sakinah di dalam rumah tangga. Tidak tengkar sama istri maupun tidak tengkar sama suami. Kalau biasa-biasa aja mungkin tidak terasa. Tapi begitu tengkar sama istri sama suami, wah itu sudah luar biasa. Pusingnya hidup itu. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Ini yang tadi saya sampaikan, sehingga kami berharap FK UNER itu ya memang menyiapkan kelompok yang saya pinjam istilahnya dari Arnold Toynbee, itu kreatif minority. Kelompok kecil yang kreatif. Itu yang menentukan. Yang tadi saya ibaratkan prosesor itu kan kecil. Ya segini. Tapi komputer tanpa prosesor tidak ada artinya. Mobil tanpa mesin tidak ada artinya. Makmum yang begitu banyak kalau imame gak karu-karuan. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu FK UNER jumlahnya kan kecil FK UNER itu. Tetapi panjenengan punya tugas untuk menyiapkan yang namanya kreatif minority tadi itu. Kalau saya pinjam istilahnya Arnold Toynbee. Ini belum materi, masih pengantar. Ya, saya nyiapkan ini ada 40 slide kalau tidak salah. Yang sore tadi baru selesai saya sore. Asar terus saya kirim ke Pak Dokter tadi, Pak Panitia. Jadi jangan matikan cahaya orang lain. Tetapi perbesar cahaya kita sendiri. Saya tulis di sini Basic Principles of Tolerance. Ngarang enggak apa-apa, Profesor. Ya kan sudah punya hak untuk ngarang, Profesor kan punya untuk ngarang. Kalau salah teori baru. Nah, jadi ini Basic Principles of Tolerance. Jadi prinsip dasar toleransi itu ini sebenarnya. Tidak boleh mematikan orang lain, cahaya orang lain, tapi cahaya kita sendiri yang harus kita berbesar. Sehingga kalau dengan besarnya cahaya kita orang lain mati sendiri dia, bukan kita yang matiin. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membuat sesuatu, orang lain bisa membuat sesuatu, terus kita larang. Tidak boleh. Tapi justru kita yang harus membuat sesuatu yang jauh lebih besar dari punyanya orang lain. Kalau orang lain sendiri selesai ya tidak apa-apa, selesai dengan sendirinya. Itu. Nah ini oleh karena itu pengantar berikutnya lagi saya ambil satu hadis ya diriwayatkan oleh Jabir.
Al mu'minu ya'laf wa yu'laf. Wala khaira fi ma la ya'laf wa la yu'laf. Wa khairun nas anfahum linnas. Jadi seorang mukmin itu harus mudah bergaul dan mudah dekat dengan orang. Ya, di situ tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bergaul dan tidak mudah didekati. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat dari mereka untuk manusia. Sehingga kalau menggunakan mafhum mukhalafah, logika balik, manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat, maka sejelek-jelek manusia adalah yang paling banyak membuat mudarat. Nah, si ayu tambah repot urip itu. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita pas rapat atau apa, tidak ada si A, alhamdulillah. Tapi begitu si A datang, alamat ini. Alamat gak mari-mari rapat ini, mesti tengkar ini, mesti ini, itu. Karena apa? Karena si A itu bukan part of the solution, tapi troublemaker. Kita tidak ingin itu. Dan ini saya cuplikan satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang tadi kaitan dengan kita bersyukur tadi itu karena kita memberikan layanan kepada masyarakat. Ini waman farroja muslimin kurbatan farrojallahu anha biha kurbatan min karobin kurabi yaumil qiyamah. Jadi siapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat kelak. Rasulullah menyampaikan gitu. Jadi ahli pitulung, ahli bantu orang. Apa aja yang bisa kita bantu, kita bantu. Demikian dan seterusnya. Nanti insya Allah pada hari kiamat persoalan-persoalan kita sendiri itu akan dibantu diselesaikan oleh Allah. Ini masih pengantar juga. Ini saya tertarik betul ini. Petuanya Imam Syafi'i ini. Ini renungan untuk kita semua. Bahasa Arabnya saya hapus kepanjangan. Oleh karena itu saya terjemahkan gini aja terjemahnya. Jadi suatu saat ada Yunus bin Abdi A'lam. Itu berselisih pendapat dengan yang namanya Imam Syafi'i. Gurunya. Ya. Tapi karena perbedaan pendapat tadi itu akhirnya sang murid yaitu Yunus bin Abdi A'la itu keluar. Ya. Keluar dari ruang diskusi. Kalau menjelang malam, si Imam Syafi'i itu ngetok pintunya si muridnya itu, rumah muridnya. Ditanya oleh si Abu Ala itu, Yunus Abu Ala. Siapa? Beliau menjawab, Muhammad bin Idris. Ini nama lain dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dia ngerunung-renung, siapa ya Muhammad bin Idris itu? Rasanya tidak ada lain kecuali guru saya. Akhirnya ketemulah sang murid dengan sang guru tadi itu. Ini petuanya Imam Syafi'i. Wahai Yunus, selama kita disatukan dalam ratusan masalah, selama ini dua orang ini disatukan ke masalah itu bisa bersama-sama. Apakah karena ada satu masalah saja kita harus berpisah? Janganlah engkau berusaha untuk menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat. Terkadang meraih hati orang lain itu lebih utama daripada meraih kemenangan atasnya. Jangan pula engkau hancurkan jembatan yang telah engkau bangun dan kau lewati di atasnya berulang kali. Karena boleh jadi, kalau satu hari nanti engkau akan membutuhkannya kembali. Berusahalah dalam hidup ini agar engkau selalu membenci perilaku orang yang salah. Perilakunya. Tetapi jangan pernah engkau membenci orang yang melakukan kesalahan. Engkau harus marah saat melihat kemaksiatan, tapi berlapang dadalah atas para pelaku kemaksiatan. Engkau boleh mengkritik pendapat yang berbeda, namun tetap menghormati terhadap orang yang berbeda pendapat. Karena tugas kita dalam kehidupan ini adalah menghilangkan penyakit dan bukan membunuh orang yang sakit. Ini. Ya,
Yang kita bunuh penyakitnya, bukan orang yang sakit. Jadi kelakuan yang jelek itu bukan orang yang kita matiin, tapi kelakuannya. Apabila ada orang yang datang meminta maaf kepadamu, maka segera maafkan. Apabila ada orang yang tertimpa kesedihan, maka dengarkanlah keluhannya. Apabila datang orang yang membutuhkan, maka penuhilah kebutuhannya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apabila datang orang menasihatimu, maka berterima kasihlah atas nasihat yang ia sampaikan kepadamu. Bahkan seandainya suatu hari nanti engkau hanya menuai duri, tetaplah engkau untuk senantiasa menanam bunga mawar. Ya. Karena sesungguhnya balasan yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi dermawan jauh lebih baik daripada balasan apapun yang mampu diberikan oleh manusia. Saya kira bagian dari kontemplasi lah, renungan posisi moral kita di dalam menghadapi berbagai persoalan yang sangat rumit yang seperti sekarang ini. Baik, saya mulai masuk sekarang. Tadi pengantar, ya mudah-mudahan tidak sampai jam 10 lah gitu. Undangannya kan sampai jam 9.30. Itu suratnya Pak Dekan itu 9.30. Jadi Ramadan itu ladang yang isinya berjuta kebaikan dan berjuta kemuliaan. Ladangnya memang ladang mulia. Orga itu hanya cocok kalau yang kita semai itu benihnya benih kemuliaan dan benih kebaikan. Orga itu hidup itu pada dasarnya ada memberi. Hidup itu memberi, bukan menerima. Sehingga kalau saya diem saja sekarang ini diem, saya tidak dapat dengar apa-apa. Tapi begitu saya bilang A, maka akan ada pantulan A. Saya bilang B, ada pantulan B. Maka pas betul. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita itu memberikan sesuatu yang baik, maka kebaikan akan kembali pada diri kita. Kalau yang sebaliknya, kalau yang kita berikan ketidakbaikan, ya ketidakbaikan pula itu. Oleh karena itu ya kita tanam aja kebaikan, insya Allah. Seperti yang dipetuahkan oleh Imam Syafi'i itu, kalau seandainya kita tetap hanya mendapatkan durinya saja, karena mawar itu ada durinya, yang tersisanya durinya, maka tetaplah kita menanam mawar itu. Karena Allah yang akan membalasnya itu. Ya. Sehingga kalau ada berjuta kebaikan, saya istilahkan ada piksel-piksel, ada jutaan piksel kebaikan itu. Banyak sekali kebaikan itu. Panjenengan dengan tersenyum menyapa orang yang lewat di depan panjenengan. Panjenengan membantu, taruhlah Prof tadi perlu kursi, ada panjenengan bantu untuk menataukan kursi. Kebaikan semua. Kebaikan semua. Kebaikan semua. Namun izinkan dalam kesempatan ini, izinkan, ayo ada satu kebaikan yang panjenengan masukkan dalam memori panjenengan. Dalam komputer itu ada RAM, Random Access Memory, yaitu memori yang kalau ada file di situ bisa dihapus informasinya itu. Tapi yang ada namanya ROM, Read Only Memory. Begitu masuk dalam ROM, besok dihapus. Nah, apa kebaikan yang saya ajak untuk panjenengan semua untuk masukkan dalam ROM, tidak dalam RAM, yaitu kedermawanan. Kedermawanan. Ya, kedermawanan. Karena ini, ya, as-sakhi, orang yang dermawan itu, qoribu minallah, dekat dengan Allah, ya. Qoribu minal jannah, dekat dengan surga. Qoribu minan nas, dekat dengan manusia, tapi dia baitu minan nar. Dia jauh dari neraka. Sedangkan wal bakhil, orang pelit, pelitawan, kalau ini dermawan, ini pelit, pelitawan, orang pelit, itu baitu minallah, jauh dari Allah, jauh dari surga, baitu minan nas, jauh dari manusia, qoribu minan nar. Dia dekat dengan neraka. Sengaja saya tulis merah, tambahan artis ini. Wal jahil, orang bodoh, tetapi sakhiyun, dia itu dermawan. Ahabbu ilallah azza wa jalla min alimin bakhil.
lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim pelit. Nah, padahal kan orang alim semua, jangan sampai pelit. Kalah dengan orang yang bodoh nanti itu. Ya. Jadi orang jahil tetapi dia itu dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang pinter, orang alim tapi pelit. Saya ingin mengajak dan insya Allah benar tesis ini. Panjenengan buktikan tahun 2023 ini, 2024 tahun depan, pasti banyak para dermawan baru. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Kalau kayak ini panjenengan kayak kaos. Kalau kayak ini panjenengan kayak sembako. Kalau kayak ini semuanya banyak dermawan baru. Panjenengan buktikan nanti. Karena apa? Karena kepingin dekat dengan manusia. Kalau ada caleg atau capres pelit, waduh sudah tidak usah dipilih. Pelit kan gampangnya gitu. Oleh karena itu ini benar kalau mau dekat dengan manusia ya yang dermawan. Dermawan tidak harus dalam arti pakai uang dan seterusnya, tapi dermawan itu senantiasa memberikan kebaikan ilmu demikian dan seterusnya. Oleh karena itu kami ingin mulai masuk di sini tentang perjalanan hidup kita. Ya, perjalanan hidup kita. Jadi semua kita ini manusia ini awalnya dulu pernah singgah yang namanya di alam ruh. Pernah singgah di alam ruh. Tapi panjenengan lupa kalau pernah singgah di alam ruh itu. Oleh karena itu di Al-Quran diingatkan. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Intak antaqulu yaumal qiyamat inna kunna an hadza ghafilin. Supaya enggak lupa. Jadi waktu kita dulu di alam ruh pernah ditanya, apakah aku ini bukan Tuhanmu, kata Allah pada kita. Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami semua. Habis itu kita pindah ke alam rahim. Panjenengan bisa menyaksikan, apalagi di sini banyak dokter-dokter objin, tahu semua ini. Itu semua pernah singgah di alam rahim. Melalui mekanisme kelahiran, kita pindah ke alam dunia. Nanti melalui mekanisme kematian, kita pindah ke alam barzakh. Demikian dan seterusnya, puncaknya nanti di hari pembalasan surga dan neraka. Ini roadmap perjalanan hidup kita. Sehingga sekarang kita itu berada di fase yang ketiga. Yang sedang menanti masuk di fase yang keempat. Itu. Ini. Oleh karena itu, yang paling penting, kalau kita mau pergi kemanapun, itu bekal yang paling penting. Panjenengan umroh, gak mau bekal, bambung di sana. Meskipun umroh. Tidak mau bekal, bambung, jadi pengemis, jadi gelandangan. Kan tidak mau bekal. Kan begitu. Oleh karena itu, yang penting kita siapkan bekal itu. Sehingga, bentar, ini. Kalau kita mau pergi umroh, ya sangunya sangu real. Kalau kita mau pergi ke Eropa, ya sangunya euro. Kalau mau pergi ke Indonesia, ya pakai rupiah. Siapa yang menetapkan ini semua? Yang menetapkan adalah bank sentral masing-masing. Kalau ke Jepang ya pakai yen, ya bank sentral Jepang, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita mau ke alam barzakh sini, yang menetapkan apa yang laku di alam barzakh ini, ya Allah dan Rasulnya. Yang punya otoritas. Kan gitu logikanya itu, kiasnya itu. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kata Allah. Kalau kita semua hendak bertemu dengan Tuhan kita, maka falya'mal amalan sholihan.
hendaknya kita berbuat kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Ditambahi oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath, yaitu sedekatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bi, aw waladun sholihin yad'u lah. Ini yang laku. Ya, yang laku itu ini. Sehingga kalau panjenengan pergi ke luar negeri bawa bekal, tapi bekalnya tidak laku, nyebot-nyeboti, enggak laku. Ya, oleh karena itu kita bawa bekal yang laku. Atau jangan sampai lupa bawa bekal. Ibaratnya kita bawa kartu kredit tapi lupa nomor PIN-nya. Juga gak setinggu. Ya, itu. Sehingga dari situ ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak usah khawatir. Ini data yang relatif bagus. Data tentang life ekspektasi tahun 2020. Jadi kalau kita perhatikan, ini life ekspektasi kita orang Indonesia. Tahun 50-an itu 40 tahun rata-rata harapan hidup kita. Sekarang 72,14 rata-rata harapan hidup. Sehingga bagi kita yang usianya 60-an tahun seperti saya, itu sisanya tinggal 16%, 15%. Harap lapo, enggak ada 15. Yang 85 sudah kita pakai, yang usia 60-an tahun. Bagi yang usianya 50-an tahun, ya masih ada 30-an persen sisanya. Kan itu, ini. Enggak banyak. Dan pasti panjenengan dapat visa. Hanya saja ada visanya, visa on arrival. Ini, visa on arrival. Berangkat gak niat, terus murah-murah visa teko. Berangkat, udah. Karena orang yang berangkat kerja sehat walafiat, tahu-tahu di tengah jalan dikasih visa. Berangkat dia. Kan begitu. Jadi jangan remeh-remeh, yang meremehkan panjenengan yang nom-nom iso aja itu dapat visa duluan daripada yang senior-senior. Ya, kan banyak kisah seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, yang penting adalah bekalnya. Nah, saya ingin mengulas sedikit bekal ini. Jadi yang 3 putuslah amalnya kecuali 3 itu, yaitu shadaqatin jariyah. Di sini pakai alif wawu. Bukan wawu. Aw ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Alif wawu itu artinya atau. Tapi kalau wawu artinya dan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dan. Tapi di sini Rasulullah menggunakan kata au. Atau. Kita bisa membayangkan kalau ini pakai dan. Kalau pakai logika matematik, kalau dan ketiga-tiganya harus terpenuhi. Ada orang yang taruhlah luar biasa dermawannya. Ilmunya pun juga luar biasa, tapi belum dikaruniai putra-putri. Selesai. Karena dan. Tapi ini tahu. Panjenengan ini sudah dapat. Setiap hari kan bermain di yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tinggal mengembangkan yang ini sama ini aja. Kenapa Rasulullah menyampaikan shadaqatin jariyah terlebih dulu? Kok tidak anak yang soleh lebih dulu? Setelah saya renung-renung, ternyata yang paling gampang itu ini. Shadaqah jariyah. Paling gampang. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Shadaqatin jariyah itu bimana wakaf. Yang mengalir terus. Karena barangnya ada terus. Itu. Kalau ilmu yang bermanfaat, repot. Riset, kuliah belum tentu jadi. Apalagi anak yang soleh, waduh repot pol. Nggak jamin kalau bapaknya orang baik, anaknya mesti baik. Nggak jamin. Repot. Oleh karena itu, sedekah jariyah terlebih dulu. Rentetannya seperti ini. Rentetannya kalau kita renung-renungkan, ya, puncaknya memang ini.
yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Ini ultimate goal-nya itu ini. Anak yang soleh, tidak mungkin ada anak yang soleh kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat. Tidak mungkin. Ilmu yang manfaat tidak mungkin bisa dikembangkan kalau tidak ada infrastruktur sosial. Termasuk infrastruktur publik. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula anak yang soleh tidak bersedekah jariah. Tidak mungkin. Jadi ini satu lingkaran yang saling terhubung. Sehingga dari situ memang puncaknya adalah anak yang soleh. Karena apa? Karena anak yang soleh atau orang yang soleh itu yang diserai untuk ngurusi dunia ini. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal ardha yarithu ibadiyas shalihun. Orang yang soleh. Oleh itu kita bersyukur betul komunitas panjenengan komunitas orang baik. Coba kalau panjenengan hidup di komunitas yang tidak karu-karuan. Judi, nyekek, dan seterusnya. Waduh, minum, bisa katut semua. Tapi kan alhamdulillah komunitas kita kan orang baik-baik semua. Itu termasuk nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau kita pelajari betul di dalam Islam itu ada namanya Islamic maupun atau Syariah Fund. Itu dibagi dua. Ada Commercial Islamic Fund dan ada Social Islamic Fund. Itu sistem dalam Islam itu sudah dilengkapi, sistem keuangan pun juga ada. Ada yang namanya Commercial Fund dan ada yang namanya Social Islamic Fund. Kalau Commercial Fund ini, itulah yang dikelola oleh perbankan-perbankan syariah. Sedangkan Social Islamic Fund inilah yang namanya ZISWAF. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu. Apa bedanya? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Saya sering Pak Dekan tanya, opo mas bedane zakat, infak, sedekah, karo wakaf? Hampir rata-rata jawabannya sama baiknya Pak. Aku takon bedane, gak takon podone. Itu. Artinya apa? Artinya seringkali kita belum bisa membedakan apa itu zakat, apa itu sedekah, dan apa itu wakaf. Jadi kalau kita lihat, zakat itu ibaratnya adalah operasional expenditure, biaya operasional kemasyarakatan. Panjenengan ngumpulin di UNER ini, ngumpulin zakat miliaran, ya setiap tahun habis terus. Karena memang operasional. Habis terus. Tapi kalau wakaf, ya, wakaf, ini biaya modal. Capital expenditure, investasi. Sehingga kalau ada barang zakat itu berupa ayam, taruhlah begitu, maka ayamnya boleh kita potong, terus kita bagi-bagi. Tapi kalau barang wakafnya itu berupa ayam, maka ayamnya tidak boleh kita potong. Tapi ayamnya harus diternak. Hasil ternakannya, entah berupa telur atau ayam yang berikutnya lagi, itu yang boleh dibagi. Sehingga modal ini terus tumbuh. Nah, kelemahan kita terus terang, kita lebih condong atau masih ngurus yang ini. Ininya belum terurus dengan baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekarang sudah mulai tumbuh. Jadi dasarnya itu sederhana dasarnya, bukan sederhana. Ini dasarnya. Ya. Suatu saat Sayyidina Umar itu menghadap Rasulullah. Ya Rasul, wahai Rasulullah, aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku dari ghanimah Khaybar. Ada tanah di Khaybar. Apakah harus aku lakukan terhadapnya menurutmu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya. Pokoknya ditahan dan hasilnya yang disedekahkan. Inilah prinsip dasar wakaf itu. Menahan induknya, pokoknya, habis itu dikelola, hasilnya yang dibagikan. Maka turunlah ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Ini asbab nuzul dari ayat ini. Oleh karena itu, para pengelola zakat, wakaf
itu semuanya harus memperbesar yang namanya ROE ini, return on equity. Jadi modal ini itu harus diperdayakan sehingga kan semakin banyak. Saya percepat. Sehingga di zaman Rasulullah itu ada lam yakut khadum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdirah illal waqaf. Di zaman Rasulullah tidak ada ceritanya sahabat tidak berwakaf. Ceritanya tidak ada. Prof. Syukur. Ceritanya tidak ada. Itu. Baterainya mau habis, berarti waktunya juga mau habis. Tidak usah khawatir. 5-10 menit lagi insya Allah. Itu. Nah. Ini contoh kalau panjenengan ke Mekah. Yang clock tower itu, Zam-Zam. Ya. Ini di dekatnya ini, apa jadinya jam ini ada tulisannya ini bukan saya nulis ini. Kalau kayak ini nulis gini lah apa? Ini saya ambil, ini ada tulisannya nih. Waqaf Malik Abdul Aziz ya lil Haramain li Syarifain. Jadi gedung yang begitu besar itu adalah wakaf dari Malik Abdul Aziz untuk apa? Untuk 2 masjid. Masjid Haram yang ada di Medina maupun di Mekah. Oleh karena itu panjenengan yang sudah berulang kali umroh, nggak pernah di depan masjid itu ada umplung besar yang untuk nyemplungkan celengan, nggak ada. Apalagi pas tawaf terus dikelilingi umplung gitu, nggak ada. Beda dengan masjid kita, begitu azan Allahu Akbar, start jalan, kan begitu. Karena apa? Karena sudah ada yang membiayai. Itu yang membiayai sudah ada. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita kembalikan lagi, kita revival lagi. Nah, wakaf itu ini sudah mulai pakai agak rumit sedikit. Jadi mesti isinya wakaf itu satu ada yang namanya wakif, orang yang berwakaf, dan ada namanya harta wakaf. Terus ada nazir. Nazir ini kalau di zakat namanya amil. Kalau di wakaf namanya nazir. Kalau di wakaf namanya wakif, kalau di anu namanya muzaki. Ya. Terus akhirnya diterima oleh penerima yang namanya mauquf alaih. Kalau di zakat mustahik. Itu padanannya. Jadi wakaf itu mesti bicara tentang siapa wakifnya, harta wakafnya apa, siapa pengelolanya, siapa penerima manfaatnya, dan akadnya apa. Itu aja. Ya. Nah, dari situ kita ingin di Badan Wakaf Indonesia itu ngerubah. Karena selama ini yang didorong itu banyak-banyakan input. Banyak-banyakan harta wakaf. Padahal tujuannya bukan banyak-banyakan harta wakaf, tapi berapa banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh penerima manfaat itu. Sehingga sekarang dia itu penerima zakat, tapi nanti periode berikutnya menjadi muzaki. Sekarang dia menjadi mauquf alaih, tapi periode berikutnya dia akan menjadi wakif. Ini yang harus kita lakukan itu. Saya lompatin sehingga nazir itu ibarat CEO. Ya, saya lompatin sehingga wakaf itu bukan hanya investasi akhirat, bukan. Wakaf itu investasi sekarang dan akhirat. Karena gara-gara uang wakaf kita bisa nyekolahkan anak-anak, demikian dan seterusnya. Dengan tanah yang kita wakafin, kita bisa mendirikan masjid, bisa mendirikan toko, bisa mendirikan dan seterusnya. Itu. Nah, ini kebaikannya kalau FK UNER, karena di UNER, seandainya di UNER belum ada yang ngelola wakaf, kalau FK UNER itu mulai, panjenengan dapat ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menghantarkan untuk berbuat baik, kalau ada orang yang berbuat baik, maka panjenengan dapat dari situ. Barang siapa yang mentradisikan tradisi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan pula. Ya, tapi barang siapa yang dan akan terus-menerus dapat terus, karena kebaikannya diikuti oleh generasi berikutnya. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan diikuti oleh generasi berikutnya, maka kita akan dapat negatif terus. Oleh karena itu kalau kita terpaksa berbuat tidak baik,
jangan tahu orang lain. Kita tahu orang lain, khawatir dia ikut. Kalau ikut dia akan nambahin negatif terus. Itu. Ya. Terus, nah ini kita berharap FK UNER kita berharap jadi sumber keteladanan dalam perwakafan di kampus. Untuk apa? Untuk bekal menuju yang beyond infinity. Ya. Terus, nah, saya berharap kalau ada anak-anak FK UNER kalau mau menikah, untuk memperkuat ikatan pernikahannya, tidak usah ke Paris untuk memasang gembok cinta. Ini kan gembok cinta yang ada di Paris, di Jerman, kan itu kan harapannya apa? Harapannya supaya cintanya sejati. Ya, itu. Tapi kita rubah. Kalau panjenengan mau nikahkan anak, sebelum qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, panjenengan berwakaf dulu. Untuk putra-putri yang mau menikah itu. Mudah-mudahan cintanya abadi seperti abadinya nilai wakaf. Ini cinta apa nikah yang pertama ini, ya. Itu nikah yang kedua boleh aja lah, tapi nikah pertama. Itu. Ini kita biasakan begitu, membuat tradisi baru. Kalau tradisi baru nanti diikuti oleh generasi berikutnya, dapat terus. Ya, dapat terus. Ya. Ini contoh, meskipun namanya bukan wakaf, panjenengan pirsa LPDP yang sekarang nyekolahkan anak buahnya itu ceritanya simpel. Setiap tahun waktu itu kami kumpulkan 4 triliun, 5 triliun, 4 triliun, 5 triliun, sehingga begitu kami selesai terkumpul 16 triliun. Dari 16 triliun itulah jadi pokok yang tidak boleh diotak-atik. Sehingga kami bersepakat dengan Bu Ani, Sri Mulyani, oke, kita buat dana abadi pendidikan. Akhirnya kita buat BLU, Badan Layanan Umum. Karena waktu itu kita dihebohkan dengan DAU, dana abadi umat, yang heboh, tidak karu-karuan. Oleh karena itu saya bilang, enggak usah dikelola di kementerian, kita buat aja lembaga sendiri. Namanya BLU yang LPDP sekarang itu. Itu kita kumpulin dari situ. Itu dana abadi. Dana abadi itu nama lainnya adalah wakaf. Bahasa modernnya endowment fund. Tapi esensinya adalah mboknya ditahan, yang dipakai anak-anaknya. Dari situ terus saya mulai lagi, Prof. Syukur, di Yarsis, Rumah Sakit Islam. Semua pegawai mulai dari tukang sapu, cleaning service sampai direktur, kita wakafin semua. Kita wakafin semua. Karena kita tidak tega. Tidak tega, jangan-jangan beliau itu belum siap. Begitu beliau meninggal dunia, terus kita nyusul masuk ke alam barzakh, ke alam transit, ternyata mereka jadi pengemis. Nggak tego. Oleh karena itu sudahlah, kita bayarin aja supaya minimal nanti dapat. Akhirnya kebijakan itu diikutin ITS. Saya bilang ke Pak Rektor, panjenengan kan mesti mati toh ya. Oh iya bro, podo, aku ya podo mati nih cerita nih. Apa tego panjenengan kalau ada orang ITS mati lebih dulu, meninggal lebih dulu, terus dia lupa tidak bawa bekal, terus kita nyusul, terus ketemu dia Mbambung, gak tego. Itu kan ibaratnya kalau Pak Dekan mengunjungi mahasiswa atau dosen FK yang kuliah di Jepang, terus di sana dia itu dapat beasiswa, panjenengan begitu datang disambut dengan baik karena mereka punya beasiswa, punya passive income. Tapi kalau beasiswanya mereka itu putus, asramanya diusir, Mbambung deh. Begitu panjenengan mendarat ketemu dengan mereka, nangis, tidak tego. Itulah ibaratnya alam barzakh. Alam barzakh itu alam transit. Semua menunggu di situ. Oleh karena itu kalau kita berwakaf, jangan untuk diri kita sendiri. Berwakaflah untuk kedua orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, dan seterusnya. IPB panas, ketemu ITS dapat itu. Akhirnya Pak Arief berwakaf 200 miliar. Diberikan cash wakaf link suku, diberikan suku. Panasin lagi, ITB panas. Karena apa namanya, pesennya ITB, Pak tolong saya ikut, tapi jangan diumumkan. Ya, oleh karena itu dia bilang jangan diumumkan. Saya sampaikan dia itu berwakaf 300 miliar.
Itu. Dan sekarang mulai ini perguruan tinggi. Sebagai apa ya? Sebagai dana abadi. Kembali pada dana abadi. Kalau dia dana abadi saja ya dapatnya sekarang saja. Tapi kalau dikonversi jadi wakaf, dapat sekarang dan dapat nanti. Milih di panjenengan. Yo milih sing oleh saiki engko lah. Nek enggak kan yo rada aneh. Itu. Ini contohnya. Panjenengan pirsa semua, bangsanya Oxford. Dia punya endowment fund sampai 97 triliun. Demikian dan saudara. Kapan dia didirikan? Di tahun 1000. Padahal sebelumnya ada tahun 800-an. Yaitu namanya Al-Quruyun di Fes, Maroko. Ini aset wakaf. 100 tahun berikutnya lagi ada Al-Azhar yang panjenengan sudah kenal semua. Ini aset wakaf sampai sekarang. Terus diadopsi oleh mereka ini semua, jadilah namanya endowment fund itu. Nah, kita tidak apa-apa nama endowment fund, tapi sekali lagi niatnya adalah niat wakaf. Ini contoh-contoh, kita berharap anak-anak kita yang tadinya kayak begini itu bisa kayak begini lah. Ini anak miskin. Pak Prof. Syukur. Madura dia. Asli. Pamekasan. MA. Dia melanjutkan di IPB Bogor, terus melanjutkan lagi di UTM Malaysia, S2, S3, terus jadi dosen di UTM. Pada saat saya datang ke UTM, ketemu Pak Rektor, beliau menyampaikan, Prof, anak ini baik. Q1-nya banyak, jurnalnya luar biasa. Oleh itu saya bilang, Din, boleh Din. Namanya Safudin, pulang Din. Akhirnya dia pulang. Sekarang jadi dosen di UNUSA. Stanford setiap tahun yang mengeluarkan rilis nama-nama peneliti terbaik. Indonesia juga ada 56 peneliti terbaik. Dia termasuk salah satu di antaranya. Peneliti terbaik Indonesia. Dari anak miskin. Bisa. Ini juga, ini kelihatan macam miskin. Ketok, rai miskin itu. Ketok, kayak bisa dibujui. Ya, kayak dibujui. Jadi kemiskinan itu tidak bisa hilang. Dia tersimpan rapi, yang pertama di wajah, yang kedua di telapak, yang ketiga di betis. Itu tempat nyimpannya kemiskinan. Sehingga kalau panjenengan salaman tangan miskin sampai tangan sugih, CC. Ada getaran-getarannya tak itu CC. Oh, miskin itu. Termasuk di betis. Kan ada orang yang setiap hari fun bike, sepeda gembira. Tapi ada sebelahnya lagi setiap hari becak. Itu kalau panjenengan lihat pakai X-ray begitu, urat-uratnya, otot-ototnya beda itu. Yang fun bike itu rapi, lurus gitu. Yang siksak itu, yang miskin siksak. Kira-kira kayak begitu. Guyonannya gitu loh. Itu guyonan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, dengan wakaf kita ingin yang tadinya itu belas kasihan, air matanya air mata kesedihan, kita rubah menjadi air mata kedikdayaan. Karena sejati-jatinya kebahagiaan adalah membuat orang lain bahagia. Dan mudah-mudahan sholawat yang akhir-akhir ini sering dibaca, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sholawat yang akhir-akhir ini sering dibaca, yaitu apa? Ya Allah, sibukkan orang zalim itu dengan orang zalim pula. Dan keluarkan kami dengan selamat dari pergumulan orang zalim itu. Biarkan yang zalim lawan zalim. Kita selesai dengan mengerjakan sendiri seperti yang sekarang ini. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat menjadi pejuang dan penggerak perwakafan sebagai bekal untuk menuju beyond infinity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.